Berikutnya teman-teman akan membahas dari perspektif musik dari Mada Bahana Universitas Indonesia sebagai program director dan arranger perkusi tahun ini, praktisi dan juga entusias marching percussion. Kita sambut Kak Budi Hartanto. Halo kakak-kakak semua. Nih banyak yang nonton nih, ada juri-jurinya juga. Aduh, serem nih. Mohon maaf ya kalau misalnya saya nanti kurang tajam nganalisanya. Jadi gini, disclaimer dulu sebelum mulai gini. Jadi kemarin pas GPMB saya nonton, kebetulan saya bawa unit juga. Jadi mungkin agak-agak kurang konsen untuk nonton full band, tapi sempat nonton sebentar. Pas final doang nontonnya, pas semifinal kebetulan nggak bisa nonton. Terus waktu itu nontonnya dari tempat yang agak jauh, kalau nggak salah sisi kanan dan agak ke atas. Jadi ya mungkin ada beberapa bagian yang kayaknya kalau saya ngeliat perkusinya gitu mungkin kurang jelas kali ya gitu. Kurang objektif gitu. Maksudnya kalau misalnya mau jelas ya jelas harus dari sudut pandang juri gitu. Itu jadi saya kemarin pas diminta ikutan, ya saya refresh lagi, nonton lagi videonya kemarin apa lagi ya gitu. Terus coba nganalisa ulang lagi karena waktu itu pas nonton sebenarnya saya nggak terlalu banyak nganalisa, cuman pengen nikmatin aja gitu. Itu terus ya kita sama-sama belajar. Mungkin nanti di sini saya coba diputerin pertama videonya MB UNS dulu, terus mungkin saya kasih beberapa beberapa momen favorit saya dari show keseluruhan, terus mungkin saya akan ngasih sedikit pandangan mengenai musik secara general dan perkusi. Habis itu kita pindah ke yang peringkat pertama, baru ke MBWPS, dan ya kurang lebih sama gitu. Kita lihat dulu nih cuplikan video yang saya rangkum dari MBWNS. Oke, next slide dulu coba. Ya. Oke. Ya, jadi mungkin tadi videonya cuma singkat doang. Sebenarnya sih kalau mau balik lagi, ya kalau mau dimasukin semua takut kelamaan waktunya. Jadi kurang lebih kalau misalnya dirangkum ada tiga momen favorit saya, itu dari intro, dari suasana awal, terus ke opening statement yang color guard-nya main pakai capingnya, topinya itu, terus bagian sebenarnya ya percussion feature sampai awal baladnya itu ya, dari situ, terus bagian koda sampai endingnya itu, sampai dari masuk
melodi cangkul-cangkulnya itu lagi sampai ke endingnya. Nah terus di sini dari 3 itu mana sih yang paling favorit gitu? Kalau buat saya pribadi sebenarnya saya paling suka yang intro sama opening statement. Nah, kenapa? Jadi gini, saya coba jelasin ya. Kalau misalnya bagian intro itu, menurut saya itu kayak trailer show-nya itu. Trailer show yang ingin disampaikan sama MBWNS gitu. Menurut saya dari awal intro banget sampai habis opening statement itu nuansanya, moodnya, terus suasana sama style musiknya juga itu sudah cukup terangkum dengan lengkap di situ. Itu yang pertama. Jadi kita udah variatif nih show-nya, kayaknya seru nih gitu kan. Dari awal banget itu udah langsung berhasil mengengage penonton kalau menurut saya gitu. Terus yang kedua, openingnya ini kayak masuk ke universe show yang ingin ditampilkan WNS gitu. Nah terus kalau dari sudut pandang perkusi sendiri, menurut saya di sini tuh beatnya berhasil ngedrive dan ngebangun suasana yang diinginkan gitu. Nah kalau kalau saya bikin tiga keywords utama dari show-nya UNS secara musikal, mungkin ada yang pertama ada suasana atau nuansa yang variatif dan kaya. Terus menurut saya show-nya itu UNS itu sangat balance dan blend, sangat ngeblend banget secara ensemble. Yang ketiga, kalau saya nonton UNS itu yang kemarin bagi saya sederhana tapi menyenangkan gitu. Nah, analisanya gimana? Sebenarnya gini, kayak yang tadi saya bilang, nuansanya tuh variatif, banyak banget. Jadi kayak dari awal show, ketika denger, saya udah langsung bisa kebayang, tanpa harus ada visual, mungkin denger musiknya aja, saya udah bisa kebayang suasana pedesaan, masih pagi, terus ada suasana orang mau berangkat ke pasar, mau ke sawah, dan lain-lain, beraktivitas, itu berasa banget. Dan ini, OMB WNS ini menurut saya, cukup berhasil untuk ngebawa penonton ikut merasakan, kata kuncinya di situ, merasakan suasananya. Terus yang kedua, balance dan blend. Itu kayaknya dari sepanjang show itu, mungkin ada 1-2 bagian yang agak miss sedikit, tapi hampir sepanjang show itu dari 3 section besar musik itu ya, brass, battery, dan pit, itu balance banget. Saya nggak ngerasa dari salah satu section itu kerasa pengen tampil kejar-kejaran kayak rebutan tempat gitu, tapi semuanya kayak saling melengkapi satu sama lain gitu, dan semuanya tuh kerasa natural. Kalau menurut saya balance-nya tuh natural banget gitu. Nah terus yang ketiga, kenapa menyenangkan, jadi gini, sekarang kan band makin bagus-bagus gitu ya. Menurut saya penting setiap band atau unit itu punya keunikan tersendiri, punya karakter-karakter distintif tersendiri yang membedakan antara band dia dan band lainnya. Dan menurut saya itu berhasil kalau UNS gitu, cukup berhasil. Saya punya analogi gini, kalau UNS itu kalau misalnya kita analogikan ke makanan, bagi saya pribadi UNS itu kayak comfort food gitu. Comfort food tuh yang makanan yang bikin kita ngerasa fulfilling gitu, merasa puas, merasa tercukupi semuanya gitu. Nah terus tapi misalnya nasi goreng gitu ya, tapi bukan nasi goreng ini, bukan nasi goreng pinggir jalan. Ini kayak nasi goreng versinya restoran mahal gitulah gitu. Gitu kalau analisa sotoy saya. Nah, terus sekarang kalau misalnya kita ngomongin spesifik perkusi, yang paling saya rasain dan saya ingat itu presence-nya Pit, kehadirannya Pit. Padahal Pit itu kan kalau kita nonton dari belakang itu kan agak jauh, Pit itu agak ketutupan sama tribun yang depan gitu. Tapi entah kenapa pas nonton UNS saya tuh walaupun secara visual mungkin agak ketutupan, tapi bisa ngerasain kehadirannya gitu, perannya Pit di ensemble-nya keseluruhan. Dan kalau kita perhatiin lagi videonya, hampir semua lagu itu transisinya dibawa sama Pit. Nah, transisi setiap lagu, terus nuansanya juga dibentuk sama Pit. Kalau kita ngomongin teknis detail, mungkin saya kurang pas ya, karena nggak bisa ngeliat jelas juga. Tapi kalau ngeliat videonya lagi, ada variasi-variasi touch-nya bagus banget, kayak
Terus ada beberapa tempat yang kayak misalnya saya bisa denger tone asli dari alat pitnya, terus ada timpani tiba-tiba ngambil alih, kalau nggak salah yang sebelum double flag itu Ya. berhasil gitu. Itu terus kalau perkusi secara keseluruhan menurut saya tuh pas gitu, di titik yang pas, nggak ada yang berlebihan, baik secara penulisan dan eksekusi juga ya mainnya. Menurut saya nggak ada yang overplay di sini. Itu kalau nggak ada yang overplay dan balance, menurut saya itu salah satu bentuk kedewasaan pemain perkusi, baik pemainnya ataupun desainernya gitu. Jadi kolaborasi antar pemain dan desainernya baik menurut saya gitu. Itu penting sih. Gitu. Nah, cuman mungkin kalau misalnya saya boleh ngasih sedikit saran ya, mungkin sebenarnya achievementnya udah cukup baik gitu. Cuman saya kayaknya akan lebih mantep gitu ya kalau misalnya di B3-nya itu bisa ngerasain presence yang bisa dikasih porsi yang lebih greget gitu dibanding pitnya. Soalnya di beberapa part saya ngerasa kayaknya B3-nya mungkin agak tuntutan materinya itu belum kurang setinggi pit yang dimainkan gitu, tapi ya gitu. Jadi mungkin kalau ke depannya misalnya mulai diperhatikan lagi faktor-faktor greget, tambahin faktor-faktor greget, terus mungkin pencapaian teknisnya juga dinaikin, ke depannya sih pasti lebih mantep lagi sih kalau menurut saya gitu sih. Ya, mungkin itu menurut saya baterainya sudah di arah yang benar, tinggal dikembangin lagi. Itu. Mungkin gitu kali ya dari WNS. Lanjut ke WPS. WPS. Sebelum Nusantara bersatu. Oke, next slide. Nah, sama kayak tadi untuk MBWNS. Di sini saya milih dari sepanjang, sebenarnya agak susah sih ya, cuman milih 3 momen, tapi ya kira-kira ini. Itu yang pertama tuh munculnya Mahapati di bagian awal show-nya. Terus bagian percussion feature, kalau nggak salah itu pemberontakan ya, melawan gerakan pemberontak di Kerajaan Majapahit. Terus yang ketiga itu pas bagian dari Mahapatihnya Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya itu sampai ke bagian ending. Nah, dari ketiga itu favorit saya sudah bisa dilihat dari bagian sumpah palapa ke ending. Nah, kenapa? Nah, ini berhubungan sama keywords yang saya tulis di slide. Kenapa itu jadi bagian favorit saya? Karena di bagian ini kan kita tahu MBWPS itu temanya itu Mahapatih Gajah Mada. Yang digambarkan itu Mahapatihnya sendiri, fokusnya mungkin bukan ke Majapahitnya itu. Majapahitnya itu latar belakangnya aja, latar belakang cerita. Nah, kalau kita ngebayangin Gajah Mada itu yang diingat apa sih? Kesannya itu kan gagah, kokoh, kuat,
bertenaga. Nah, menurut saya itu show-nya ini bagian yang tadi itu sangat dapat banget gitu sama pencerminan karakter Mahapatihnya itu sendiri. Nah, kalau secara teknis itu bagian dari Sumpah Palapa itu terus buka karpet dan sampai ending itu kayaknya secara koordinasi saya ngebayangin kalau sebagai penonton udah kebayang anjir ini ngaturnya pasti ribet banget ini karena secara koordinasi itu susah. Kayak kalau saya lihat dari sudut pandang menonton bentuknya tuh secara form susah, bentuknya lebar, ada visual, terus mainnya juga misalnya baterainya rapet, terus sangat teknikal gitu. Itu butuh koordinasi. Nah, menurut saya sangat terkoordinasi dengan baik tim desainernya WPS dan pemainnya juga bisa mengeksekusi dengan cukup baik, dengan sangat baik gitu menurut saya. Itu terwakili di bagian yang tadi Sumpah Palapa sampai ending. Terus yang ketiga itu high energy gitu kan. High energy karena gas terus gitu kan dari Sumpah Palapa sampai ending itu nggak ada berhentinya. Dan kalau kita ngeliat kan pemainnya tuh kayaknya pemain junior ya, banyak banget yang pemain junior yang masih kecil-kecil secara fisik mungkin masih tingginya mungkin masih kurang gitu, tapi mereka bisa memaintain level energinya itu saya salut banget sih ngelihatnya. Itu keren, tim pelatihnya, tim desainernya bisa bikin kayak gitu, bisa bikin pemainnya kayak gitu. Itu terus yang tadi analisisnya keywordsnya high demand, high plan, high energy. Kita tahu yang tadi saya udah jelasin. Sekarang mungkin langsung masuk ke sudut pandang perkusinya aja ya. Kak, sorry Kak, 2 menit ya, lagi Kak. Ya oke. Kalau dari sudut pandang perkusi mungkin agak berbeda dari WNS karena kalau di WPS justru saya sangat ngerasain presence sangat dari baterainya. Ya, banyak bagian-bagian musik tuh yang di drive sama battery. Itu secara vocab, rudiment segala macam teknik itu juga udah levelnya udah intermediate ke atas, sudah cukup tinggi. Beberapa tempat mungkin ada yang kurang jernih tapi udah oke banget. Baterainya ini menurut saya punya masa depan yang cerah. Maksudnya kalau kita lihat pemainnya junior tapi bisa main kayak gitu udah mantep banget. Itu baterainya juga cukup berhasil ngegambarin karakternya. Mungkin kalau bisa ngasih masukan sedikit buat WPS, mungkin kedepannya saya sempat melihat Pit-nya main di parking lot dan itu cukup secara skill individu udah cukup baik banget menurut saya gitu. Mungkin kedepannya mungkin bisa lebih dikeluarkan lagi presence dari Pit-nya itu di show-nya karena beberapa bagian saya ngerasa agak hilang sedikit Pit-nya, baru kedengeran lagi ketika instrumen yang lain nggak bermain, nah Pit-nya baru muncul lagi gitu. Mungkin dinamikanya di battery juga bisa lebih diatur. Mungkin itu aja sih, tapi mantep udah dapet peringkat best percussion juga. Oke. Itu mungkin gitu. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Budi.